Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita boleh bertemu kembali. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, sebab jikalau hati kita penuh dengan kasih kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak menghadap atau kita berlutut atau bahkan memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun banyak orang masih tertidur pulas dan mereka tidak mau bangun untuk mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan, tetapi seberapa kita yang hadir, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, sebab kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bagaimana kehidupan ini untuk semakin boleh lebih lagi di dalam Tuhan. Jikalau anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya, kita menjadi semakin bangga, ya, memberikan materi kita menjadi semakin bangga kepada Tuhan, memberikan korban sembelihan kita menjadi bangga kepada Tuhan. Kita bisa membantu gereja, kita bisa membantu pelayanan, sepertinya kita sudah sangat menjadi bangga sekali kepada Tuhan. Tetapi mari kita semakin boleh lebih mengenal lagi apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Hosea 6 ayat 6, ya. Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menginginkan itu semua. Bagaimana banyak kita melihat dan mendengar ada banyak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, mereka sungguh merupakan suatu kebahagiaan jika kita semua bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Tetapi pagi hari diingatkan dalam setiap kehidupan kita bahwa menyukai kasih setia itu yang disukai Tuhan, ya, bukan korban sembelihan. Jikalau korban sembelihan yang kita berikan itu menyukakan hati kita, tetapi Tuhan lebih disukakan jikalau sungguh kita menyukai kasih dan setia. Apa sih itu kasih dan setia, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memiliki partner, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dan mereka memiliki kasih dan setia, maka itu akan membahagiakan kehidupan kita. Sebab jikalau kita dikasihi, maka semuanya akan menjadi aman, semuanya akan menjadi nyaman, semua akan menjadi kebahagiaan. Ya, coba kalau kita dibenci, pasti kita pun juga akan menerima yang namanya nggak damai sejahtera. Kita nggak menjadi munafik, tetapi pasti itu akan kita alami. Ya, tetapi kalau kita dikasihi, pasti kita akan menemukan yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Dan dikatakan setia lagi. Ya, udah dikasihi, lalu ada kesetiaan tersendiri. Maka kebahagiaan itu pasti akan menjadi berlebih. Dan itu keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh ada saat hari ini, sungguh itu kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Hosea 4 ayat 6 mengatakan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang benar, sampai dikatakan firman Tuhan mengatakan begini, orang benar itu tidak akan pernah menjadi meminta-minta roti sampai ke anak keturunannya. Nah, kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan, mari sungguh Tuhan menginginkan pagi hari ini kita untuk mengenali Dia. Kalau kita mengenali Dia, lalu Dia berfirman bahwa yang disukai adalah kasih setia, mari kita rubah diri kita. Sebenarnya kita tidak bisa memberi apa-apa sama Tuhan. Sebab apa yang ada dalam kehidupan kita, sungguh itu sudah memang miliknya Tuhan. Jadi kalau kita bisa membantu gereja miliaran sekalipun, itu miliknya Tuhan, itu semua dari Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Tapi apa yang kita banggakan jika kita mengenal Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak pernah mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Ya, kita semua waktu pertama kita nggak mengerti satu dengan yang lain. Mungkin sampai hari ini kita nggak begitu mengenali satu dengan yang lain, sebab kita bertemu di virtual, kita bertemu ada di Zoom.
Tetapi jika kita bertemu muka dengan muka, lalu kita saling berfellowship, bahkan kita semakin intim, maka saya yakin dan percaya kita akan mengenali satu dengan yang lain. Bahkan melalui HP, dari perkataan kita, dari sikap kita, dari chat WA kita, lama-lama kita akan mengenali karakter orang. Lama-lama kita akan mengenali hati orang itu. Maka kalau pagi hari ini sekalipun kita hanya seberapa kita datang kepada Tuhan, nah itu yang menjadi kita banggakan. Sebab kalau orang yang intim dengan Tuhan, ya dekat dengan Tuhan, akan mengenali Tuhan. Maka yang diinginkan Tuhan adalah Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban bakaran, ya, lebih dari korban semuanya. Maka mari kita, grup ini sebenarnya kan sangat banyak. Mari kita gini, jangan memberi spirit kepada orang lain itu dengan kata-kata yang mungkin keras atau dengan kata-kata yang sampai, tapi dengan kehidupan pribadi kita. Ya, kalau kehidupan pribadi kita benar-benar didapati setia sama Tuhan, kasihnya luar biasa sama Tuhan, secara tidak langsung bahkan kita tidak usah berkata-kata, maka dia akan melihat kehidupan kita. Tapi karena kita memang ada di Zoom, ada di grup, perlu diperkatakan, ya, dengan cara memperkatakan di WA grup itu spirit yang memang benar-benar membangun jiwa, sampai membangun jiwa, bukan nasihat yang akhirnya meruntuhkan atau membuat jiwa yang menjadi patah semangat, tetapi membuat jiwa yang semakin antusias kepada Tuhan, sebab yang perlu itu bukan Tuhan, yang perlu kita. Nah, kalau kita sungguh memerlukannya, Bapak Ibu Saudara, pernah mengalami yang namanya sangat kita membutuhkan sesuatu bahkan urgent sekalipun. Bukankah kita akan mencari dengan sangat luar biasa, ya? Coba kalau kita sebenarnya sakit gitu ya, sebenarnya sakit karena kita pengen sembuh, ya otomatis kita nggak mau mati gitu kan? Pengen sembuh, lalu kita urgent banget. Coba kita caranya mencari kayak apa? Bahkan mungkin hujan, badai, keadaan yang kayak apapun akan diterjang. Nah, tapi karena kalau nggak membutuhkan, maka kita akan menjadi kita ulur-ulur, kita undur-undur, nantilah, dan nantilah. Apakah kita nggak memerlukan Tuhan hari-hari ini? Apakah kita nggak membutuhkan Tuhan hari-hari ini? Maka mari kita berikan kepada satu dengan yang lain bahwa semua kita membutuhkan Tuhan. Terutama akhir zaman dengan keadaan yang semakin demikian, kita sangat membutuhkan Tuhan. Nah, kalau kita sangat membutuhkan Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin mengejar Tuhan. Akan semakin berlari untuk menemukannya, akan semakin lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendapatkannya karena kita sangat membutuhkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cinta kita kepada Tuhan, kebutuhan kita kepada Tuhan itu membuktikan dari buah pribadi kehidupan kita. Sungguhkah kita mencari Tuhan? Sungguhkah kita semakin menyukai Tuhan? Sungguhkah kita semakin mengejar Tuhan? Itu ada dalam kehidupan kita. Karena kalau dikata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, sekalipun kita setiap hari ikut Zoom, sekalipun kita setiap hari ada di gereja, ibadah di gereja, tapi kalau tidak mengenal Allah akan binasa juga. Jadi nggak jaminan untuk kita menjadi pendeta, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita ada dipandang orang mungkin bisa lebih. Tapi kalau sungguh kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan binasa. Bahkan ayatnya mengatakan demikian, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, ini yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sudah Kristen, ya, sekalipun jemaat sudah setia kepada Tuhan, sepertinya setia kepada Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan, itu juga berbahaya, ya. Karena akan binasa. Jadi semua akan menjadi sia-sia. Maka semakinlah kenali Tuhan. Mengenali Tuhan itu tidak hanya cukup setiap Zoom atau setiap hari Minggu datang ke gereja. Tapi setiap saat, setiap hari. Bahkan kesempatan-kesempatan yang ada. Pagi hari jam 5 adalah kesempatan yang sangat luar biasa sebab kita belum memikirkan hal yang lain. Ya, kita belum memikirkan kebutuhan yang lain. Yang kita pikirkan cuma satu. Aku perlu Tuhan.
Nah, kalau sudah kita menyatakan dan kita hati kita, jiwa kita, iman kita, keyakinan membutuhkan Tuhan lalu kita mendapatkannya, maka hari yang kita lalui memiliki dasar yang kuat, memiliki dasar yang teguh. Sebab apa? Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka saat kita membangun lebih lagi dalam kehidupan dalam satu hari, pasti dasarnya benar, bangunan ke atasnya juga pasti akan benar. Pola pikirnya, dasarnya benar, semua yang dipikirkan pasti kebenaran. Ya, imannya benar, keyakinannya teguh, semuanya pasti didapatkan. Dan sebenarnya itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan sampai mau rela turun ke dunia, meninggalkan semuanya untuk menyelamatkan segenap kehidupan kita. Dan yang diinginkan Tuhan adalah kehidupan yang selamat. Tetapi apakah kita memikirkan hal itu untuk diri kita? Kebanyakan kita tertipu, yang kita pikirkan adalah kebutuhan jasmani kita, ya, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan keluarga kita. Kalau yang namanya kebutuhan jasmani untuk keluarga kita, bukankah kita sampai mencari dengan sangat luar biasa? Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau memiliki anaknya sekolah, lalu mau ujian tanggal sekian, ya, waktunya sudah mepet tapi nggak punya uang. Apa yang kita kerjakan? Kita akan mencari uang itu untuk apa? Membayar anak kita sekolah. Itu lahiriah, itu duniawi saja kita kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkannya. Maka pagi hari terlebih untuk kita mendapatkan Tuhan, untuk mendapatkan belas kasihannya, untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Kesibukan yang lain kita tinggalkan, lalu pagi hari kita datang kepada Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan, itu adalah firman Tuhan. Ya, sandang, pangan, papan, semua ditambahkan sama Tuhan. Kebajikan, kemurahan, mengikuti kehidupan orang benar. Bukan kita mengejar, tapi diikuti. Nah, itulah kebanggaan kita menjadi anak-anak Tuhan. Maka semakinlah memiliki hati yang serius kepada Tuhan. Ya, memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengejar Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mengenali Tuhan. Sebab kalau kita pertama kita sudah mengenal Tuhan, melupakan saja kita juga sudah binasa. Di Hosea 4 ayat 6, ya. Menolak mengenal pun binasa. Jadi kita introspeksi diri kita. Firman itu ya dan amin. Ya. Tertuju kepada saudara, tapi yang lebih banyak tertuju kepada kehidupan saya. Kalau diingatkan firman itu lebih sungguh-sungguh untuk mengenal Dia, untuk mengenal Tuhan, ya, maka marilah semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan melupakan ajaran Tuhan pun tidak diinginkan. Ya. Karena kalau kita melupakan Tuhan, Tuhan juga melupakan keturunan kita, anak-anak kita. Mari kita tanam kebenaran dalam kehidupan ini. Supaya sampai keturunan kita memetik buah kebenaran yang ada dan yang kita lakukan saat hari ini. Itu janjinya Tuhan. Tuhan memberi perintah, tapi selalu Tuhan memberikan imbalan. Tuhan memberikan janji. Dan kalau kita melaksanakannya, kita mengikutinya, maka kita pasti akan menikmati. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, biarlah kita sama-sama memahami setiap apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memahami, kita sulit untuk melaksanakannya. Kita sulit untuk melakukannya. Jadi, semua yang diinginkan Tuhan, dan kita belajar mau melakukannya, maka kita belajar menyenangkan hati Bapa kita. Hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki anak, memiliki putra-putri, lalu kita ajarkan kebenaran dan mereka mengikutinya, ya, kita ajarkan untuk mereka boleh lebih lagi hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, lalu mereka mengikutinya. Kita memerintahkan sesuatu yang benar dan mereka mengikutinya. Bukankah ada kesenangan tersendiri dalam kehidupan kita? Bukankah ada kebanggaan tersendiri atas kehidupan kita? Bahkan apa yang kita pikirkan sebagai orang tua, mereka tidak minta pun, kita berusaha untuk memberikan kebahagiaan atasnya. Setiap kebutuhannya kita akan sungguh-sungguh kita akan sediakan untuknya.
kasih sayang kita berlimpah atasnya. Perhatian kita semakin lebih lagi atasnya. Sebab apa? Anak-anak kita menyenangkan hati kita. Coba kalau anak kita mendukakan kita, ya. Lalu kita berduka cita, bahkan kita bersedih hati, ya. Pasti tidak ada nyamannya. Ya, bahkan kalau sampai orang tua sampai bisa marah, timbul kemarahan karena nakalnya anak, ya, itu pun akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Tapi hari ini mari kita semakin memiliki kasih kepada Tuhan, semakin memiliki cinta kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, ya, menjadi umat pilihan Tuhan, kesayangannya Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan pun sempurna atas kehidupan, tidak hanya kehidupan kita pribadi, sampai kepada keturunan kita, ya, sampai kepada keturunan kita. Itu kan membahagiakan, itu kan sesuatu banget, ya, itu kan sangat dahsyat. Tapi mari ingat baik-baik, jangan pernah melupakannya, ya. Semakin kenali Dia, ya, semakin ikuti Tuhan, semakin setialah kepada Tuhan, supaya kasih-Nya Tuhan semakin melimpah atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar dimulai dari diri kita, jangan dari orang lain, ya. Kalau dari diri kita mengalir kebenaran, maka orang di sekitar kita pun pasti menerima kebenaran. Ya, nggak perlu kita berkoar-koar jika kehidupan kita ada di dalam kebenaran, lalu melimpah kebenaran, maka orang di sekitar kita menikmati kebenaran itu. Dan secara tidak langsung, mereka akan datang dan semakin mengenali Tuhan, semakin paham akan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan oleh karena kehidupan kita. Jadilah yang demikian, sebab Tuhan selamatkan kita, Tuhan tebus kita, Tuhan bayar kita lunas, dibayar untuk menjadi itu, ya, untuk menjadi pertama pemimpin, memimpin semua orang yang ada di sekitar kita, sebab kita diciptakan bukan untuk menjadi ekor tapi menjadi kepala, ya, sehingga kita harus memimpin banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita, terutama adalah keluarga kita, ya. Dan Tuhan jadikan kita garam, sekalipun kita habis, tetapi membuat kenikmatan. Ya, kita diinginkan untuk menjadi pelita, sekalipun kita habis, hidup kita bermakna. Dan kalau itu semua terjadi, maka sungguh kehidupan ini kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebab seberapa lama kita hidup di dunia ini. Dan kapan waktunya kita dipanggil Tuhan, tidak akan pernah ada yang tahu. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup yang berjaga-jaga, maka saat waktunya tiba, tidak ada kekhawatiran atas kehidupan kita. Dan janji Tuhan, ya dan amin, ya, akan terjadi, akan kita nikmati, sehingga biarlah Tuhan disenangkan. Hidup kita pun akan menerima keamanan, kenyamanan. Hidup kita akan menerima lebih lagi anugerah Tuhan. Sehingga Bapa kita yang baik itu selalu memberikan bagi kita yang terbaik. Yang terbaik itu adalah janjinya. Bapak Ibu Saudara, yang terbaik dari Tuhan. Terkadang kita menerimanya sepertinya tidak baik. Tetapi itu sesungguhnya yang terbaik bagi kita. Sebab Dia tahu setiap apa yang kita butuhkan. Coba kalau Bapak Ibu Saudara, terkadang kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Terkadang itu semua hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Lalu Tuhan tidak berikan. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup memberikannya. Bukan Tuhan tidak sayang dan tidak menerima apa yang kita minta. Tetapi Tuhan tahu akan menjerumuskan kehidupan kita, maka tidak diberikannya. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Tahu porsi kehidupan kita, ya. Tahu kehidupan ini kayak apa yang dibutuhkannya. Sehingga yang diberikan bagi kita itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita mengenali Tuhan, maka kita tidak akan ada keluhan. Tidak ada hati yang kecewa. Ya, saya bersaksi bagaimana saya pernah kecewa sama Tuhan.
Ya, saya mengenal Tuhan. Ya, saya mengenal Tuhan, mendengar kata Tuhan itu sudah sangat lama, mungkin bahkan dari kecil. Ya, tapi saya datang kepada Tuhan itu tahun 88. Ya, saya bertobat sungguh tahun 89. Ya, sekalipun saya sungguh sudah ada di dalam Tuhan, pengenalan saya kepada Tuhan itu pun proses sangat luar biasa sekali, ya. Dan saat saya menerima sesuatu yang saya anggap itu sangat tidak baik, ya. Saya memiliki putri, yang kedua lahir normal, bahkan lahir semalam saya ada karena ditelepon sama Pak Hari, lalu sebenarnya kesaksian ini saya sudah ceritakan kemana-mana. Saya memiliki anak perempuan, dia sangat cantik sekali, dia lahir dengan normal, tapi usia 2 tahun 7 bulan dia mengalami yang namanya step, gitu ya, dia kejang, dan akhirnya memang dia suhu belum 37 derajat saja, anak ini sudah kejang. Ya, anak ini sudah kejang, dan akhirnya saya selalu bergantung dengan dokter. Saya bergantung dengan dokter, dari ahli gizi, dari apa semua, karena anak saya langsung 37 derajat aja itu belum ada. Normalnya manusia suhu adalah 37 derajat. Tetapi anak saya belum 37 derajat sudah kejang. Anget sedikit itu dia sudah mengalami yang kejang. Tetapi waktu suatu hari dia kejang, lalu bahkan sudah tidak ada napasnya. Ya, suami saya katakan, jikalau kau ambillah. Tetapi saya teriak sama Tuhan, aku nggak relakan anakku diambil, anakku nggak mati muda. Saya katakan begitu. Ya, saya peluk anak itu dan aku nggak terima, Tuhan, aku nggak terima, gitu kan. Dan akhirnya anak ini tersedak, entah karena saya peluk dengan kuat atau apa, saya nggak tahu, anak ini tersedak, dan akhirnya ada napas kembali. Tetapi akhirnya anak ini tidak makan, sulit, ya, nggak mau makan. Sampai ke ahli gizi dikasih ini, karena susu sekalipun dikasih susu pun muntah. Sampai diakalin dengan makan es krim apa dan sebagainya, tapi sulit untuk mengkonsumsi asupan makanan. Dan akhirnya anak ini semakin kurus, sampai sangat kurus sekali. Ya, saya punya anak yang pertama laki-laki, dia sampai katakan dedek kayak dinosaurus, dia katakan begitu, karena sampai tulang sama kulit. Saat saya mengalami yang demikian, saya anggap Tuhan tidak baik buat saya. Ya, Tuhan tidak baik buat saya, sebab penderitaan yang saya alami. Saya bisa sampai 24 jam menjaga anak saya. Karena jangan sampai anak saya kejang, lalu saya tidak melihat. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Dan akhirnya sampai mengalami yang namanya saya ngejar ke terapi, dokter spesialis, sampai kemana saya jalankan. Tapi bukan menjadi semakin baik anak saya. Justru semakin lemas. Ya, semakin tidak bisa berjalan, semakin tidak bisa makan, semakin lebih, dan akhirnya saya mengatakan, Tuhan tidak baik buat saya. Saya kecewa sama Tuhan. Semakin saya kecewa, saya semakin terpuruk dengan keadaan, ya. Semakin terpuruk dengan keadaan. Saya kejar melalui medis, ya. Saya kejar terapi sana, saya kejar terapi sini, saya kejar, ya. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu hamba Tuhan, dikatakan bertobatlah kamu. Ya. Jangan mengejar yang demikian, kejar Tuhan. Ya, kejar Tuhan sampai kamu mengenali Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan atas kehidupan saudara? Nggak mudah untuk mengenali dan untuk itu dalam keadaan yang demikian waktu itu. Saya mengalaminya. Setelah itu saya belajar. Saya belajar untuk menerima dan saya belajar untuk mengucap syukur. Karena setiap firman yang saya dengar, saya kejar ke KKR kemana dulu, masih gencar-gencarnya KKR dari Jakarta sampai itu masih gencar-gencarnya, dan saya harus bawa anak saya. Ya, saya bawa anak saya dan akhirnya saya kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan satu keinginan Tuhan, karena saya dulu orangnya masih sombong, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagi saya kehidupan saya itu
Oh ya, iya paling wah lah, yang paling lebih lah, orang lain tuh udah nggak ada, pokoknya saya gitu, semuanya adalah saya gitu. Dan itu melalui anak ini saya diproses menjadi yang sangat amat, saya nggak ada apa-apanya ya. Kalau saya bisa ngomong untuk saya terapi ke dokter apa kejar untuk medis itu, beli mobil bisa mobil 3 ya. Saya kejar ke sana kemari, saya kejar ke sana kemari. Ya karena saya menginginkan anak saya sembuh. Ya, saya menginginkan itu semua, tetapi Tuhan sampai di bawah, sampai ke titik yang harus saya diam, menantikan janjinya Tuhan. Ya, nggak mudah Bapak Ibu Saudara karena saya mengalaminya. Ya, kalau orang mau menasihatkan mengucap syukurlah, nggak semudah kita bisa mengatakan. Kalau berkata iya, tapi mengucap syukur yang dari kehidupan itu sungguh kita harus belajar sampai menjadi ketulusan hati. Dan saat saya belajar bersyukur, anak ini mulai bisa memegang sesuatu, anak ini bisa mau mengambil sesuatu, anak ini bisa berjalan. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Sekalipun sampai hari ini, anak ini masih belum begitu bisa bicara. Tapi saya tetap bangga dengan apa yang diberikan Tuhan atas kehidupan saya. Ya, saya tetap bangga bahwa Tuhan tetap mencintai saya dan anak-anak saya. Maka mengejar Tuhan itu bukan karena hanya kita memiliki masalah, tapi justru pas kita baik-baik saja tetaplah ada di dalam cinta kasih-Nya Tuhan yang berkelimpahan, supaya dalam kebutuhan kita Tuhan nyatakan kuasa-Nya tepat pada waktunya. Biarlah hal ini membawa kehidupan kita untuk kita boleh tetap ada dalam pengenalan kita kepada Tuhan semakin lebih, dan semakin kita mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan saya pelayanan kemana, dalam keadaan apa, saya selalu yes, oke. Ya, maka saya dipercayakan ini, oke, saya jalankan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara jangan pernah mengalami yang namanya aku sibuk, aku nggak ada waktu, aku nggak gini, oh ada anakku, ada ini. Tidak. Saya sebagai sekjen sekabupaten Bogor, saya juga sekretaris di wilayah Kecamatan Cibinong Sukaraja. Saya juga wakil ketua PGBI. Ya, saya juga gembala. Saya juga ibu, saya juga istri. Ya, saya juga bahkan di di Women DKI saya direkrut sekarang. Tapi karena saya pengen kehidupan saya yang lebih untuk mempermuliakan nama Tuhan, oke, saya jalankan. Kalau cuma untuk sibuk yang kayak gitu, tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, mengejar Tuhan bukan berarti kita sibuk seperti saya kayak gini. Mengenali dulu sama Tuhan. Karena saya kenal siapa Tuhan, maka saya oke, karena hidup saya sungguh semua saya persembahkan untuk Tuhan. Anak-anak saya, semua harta saya persembahkan untuk Tuhan. Bahkan sampai gereja, rumah yang lama, gereja apa semua ada di tempat saya itu karena memang cintanya Tuhan yang besar. Bagi orang lain kalau melihat keadaan saya, mungkin saya nggak dicintai Tuhan, tapi saya berkata dengan hati yang tulus, saya paling dicintai Tuhan. Maka saya pengen kehidupan saya, seluruhnya kehidupan saya, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita kejar Tuhan dan mengenal Tuhan, sampai menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka selalu Bapa kita yang baik, Tuhan yang baik itu memberi kepada kita selalu yang terbaik. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah kita semua semakin diberkati dalam pengenalan kita kepada Tuhan dan semakin lebih lagi mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan atau kita berdoa, Pak. Berdoa. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dengan pertolongan firman Tuhan pagi hari ini Bapa, biarlah Kau senantiasa membawa segenap kehidupan kami untuk kami boleh lebih mengenal Tuhan. Kami memberikan korban syukur, korban persembahan itu baik Bapa, tetapi lebih Engkau sukai jikalau kami sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau bawa setiap kami, sekalipun yang berdoa di WLJ ini sangat amat sedikit, tetapi
Kami percaya yang dari sedikit ini Bapa, biarlah Engkau memulai untuk menjadi yang besar, untuk menjadi kelompok yang besar, menjadi kelompok yang solid, untuk menegakkan panji-Mu di muka bumi ini, bergandengan tangan berdoa, menopang dalam setiap kehidupan banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami atas firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali.